Halo, selamat malam. Saya dari kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu nama saya sendiri Gede Durugara Putra dan satu lagi Gede Agus Yoga. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal, algoritma prim, dan masalah penugasan dan juga masalah TSP. Oke, di sini ada masuk yaitu apa itu algoritma Kruskal. Oke. Di sini algoritma Kruskal adalah algoritma dalam teori graf yang menemukan suatu pohon rentang minimum untuk terhubung dalam graf berbobot. Ini berarti menemukan subset dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik di mana berat total dari semua tepi di atas pohon diminimalkan. Jika grafik tidak terhubung, maka menemukan hutan rentang minimum atau pohon rentang minimum untuk setiap komponen terhubung. Lalu selanjutnya adalah perbedaan algoritma Kruskal dan prim. Yang pertama adalah perbedaan yang terletak pada prinsip antara algoritma prim dan Kruskal adalah jika algoritma prim sisi yang dimasukkan ke dalam T harus bersisian dengan sebuah simpul di T, maka pada algoritma Kruskal sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan simpul di T asalkan penambahan sisi tersebut tidak membentuk sirkuit. Lalu yang kedua adalah terletak pada langkah-langkah dalam algoritma Kruskal adalah sebagai berikut. Melakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf, yang lalu memilih sisi yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit pohon. Selanjutnya adalah ulangi langkah kedua sampai pohon berentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon berentang minimum berjumlah n kurang 1 atau n adalah jumlah simpul dari graf. Berikut adalah selanjutnya sirkuit dari algoritma Kruskal. Berdasarkan gambar sari, maka dilakukan pengurutan sisi pada graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai terbesar dengan dilihat pada bobot dan sisi. Selanjutnya, keduanya merupakan algoritma untuk pohon merentang minimum. Maka dari gambar di atas dapat dicari pohon merentang minimumnya dengan menggunakan kedua algoritma tersebut. Langkah-langkah pembentukan pohon merentang minimumnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Adalah langkah-langkah dari pemilihan jaringan antara algoritma prim dan Kruskal. Dia mulai memilih jalur-jalur terdekat akan menghasilkan jalur yang lebih efisien. Lalu dilanjutkan dengan algoritma prim. Oke. Di sini algoritma prim adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang berbentuk sebuah pohon mengandung node di mana bobot keseluruhan dari semua edge itu dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Inilah skema umum dari pendekatan algoritma. Pendekatan algoritma prim adalah algoritma greedy, dikarenakan solusi yang dihasilkan dari algoritma ini adalah solusi optimal dan dengan kompleksitas dan waktunya adalah O atau N2. Yang di kanan adalah struktur dari algoritma prim, di mana keterangannya adalah yang G itu adalah graf, T adalah pohon, V adalah simpul, E simpul himpunan sisi yang menghubungkan simpul di graf, E adalah himpunan sisi yang menghubungkan simpul-simpul yang ada di pohon. Lalu P pasangan simpul-simpul yang ada pada graf dan membentuk sisi, dan UV pasangan simpul-simpul yang ada di pohon dan membentuk sisi dengan bobot terkecil. Penerapan algoritma prim. Algoritma prim ini sendiri banyak digunakan ketika ditemui masalah dalam hal penentuan seperti panjang kabel, khususnya dalam kelistrikan. Lalu juga algoritma prim ini bisa diterapkan pada PDAM atau perusahaan panjang pipa.
itu adalah suatu aplikasi dari algoritma Kruskal dan baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari presentasi di kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang masalah Traveling Salesman Problem atau TSP. Saya Kedai Mr. Mayoga. Traveling Salesman Problem adalah suatu permasalahan di mana seorang sales harus melalui semua kota yang terjun dengan jarak yang paling pendek. Setiap kota hanya boleh dilalui satu kali. Penyelesaian dalam TSP adalah jalur yang dilalui oleh salesman sesuai dengan batasan di atas. Penyelesaian terbaik adalah jalur dengan jarak terpendek. TSP adalah salah satu contoh permasalahan kombinatorial dengan kemungkinan penyelesaian yang sangat banyak, di mana kebiasaan yang digunakan untuk menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Algoritma TSP. Algoritma ekshaustif, yaitu dengan mencari semua kombinasi yang mungkin terjadi. Kemungkinan memiliki kombinasi perjalanan dengan jarak terdekat. Algoritma ini mempunyai kompleksitas n faktorial per 2n. Permasalahan diberikan n buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu dengan kota lainnya. Temukanlah perjalanan tur terpendek melalui setiap kota lainnya dengan hanya sekali melewati kota-kota tersebut dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Permasalahan TSP ini dimodelkan sebagai graf lengkap dan n buah simpul. Bobot pada setiap sisi menyatakan jarak antara dua buah kota yang bertetangga. Permasalahan TSP tidak lain adalah menemukan sirkuit Hamilton dengan bobot paling minimum. Nah, implementasi dari TSP dengan 3 kota. Kalau jika dengan 3 kota itu hanya memungkinkan satu kemungkinan, itu bisa satu ke satu dan kemudian jika TSP dengan 4 buah kota, itu jika dimasukkan ke rumus yaitu 4 faktorial per 2 masukkan dari 4 kota, didapatkan hasil dengan 3 sirkuit Hamilton. Misalnya simpul A adalah kota dengan tempat dimulai perjalanan statistik dengan dapat jalur-jalur yaitu A, B, C, D, A atau A, D, C, B, A dengan panjang 10, 12, 8, 15 sama dengan 5. Begitu pula dengan jalur 2 dan 3. Ini jalur yang untuk sirkuit terpendek yaitu 10, 5, 9, 8 itu sama dengan 32, yaitu di sirkuit lintasan 3. Kemudian saya melanjutkan dengan masalah penugasan, yaitu adalah suatu masalah mengenai pengaturan pada individu objek untuk melakukan tugas kegiatan, sehingga dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan penugasan tersebut dapat diminimalkan. Salah satu dalam penyelesaian persoalan ini adalah dengan menggunakan algoritma pengarian. Algoritma pengarian adalah salah satu contoh yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan masalah assessment. Penyelesaian masalah penugasan pada umumnya tingkat keterampilan, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan setiap karyawan berbeda, sehingga dalam waktu penyelesaian pekerjaan yang sama itu berbeda juga. Dalam metode pengarian, sumber daya harus ditugaskan untuk hanya satu pekerjaan. Sebagai contoh, suatu perusahaan kotak hadiah punya 5 pekerjaan yang berbeda, itu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, merekatkan gitar, mengukus, di mana tugas-tugas tersebut akan diselesaikan oleh 5 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda. Nah, pada tabel di bawah ini juga biaya penugasan karyawan perusahaan kotak kado untuk masing-masing itu 2, 3. Kemudian disederhanakan, maka tabel datanya dapat diubah menjadi tabel matriks di bawah ini. Nah, untuk cari nilai cost atau UC elemen kecil yang baris, dan nilai UC baris digunakan untuk mengurangi setiap elemen dalam baris tersebut, sehingga paling sedikit akan diperoleh itu elemen yang berbeda. Sebagai hasilnya di dalam tabel bawah ini. Nah,
Pada kasus ini kolom ketiga belum mempunyai elemen 0. Untuk itu dilakukan langkah selanjutnya. Pertama, untuk mencari root cos kolom yang belum mengandung 0 pada kolom 3. Nah, selanjutnya tiap elemen di kolom 3 dikurangi dengan OC kolom. Nah, jumlah garis harus sama dengan jumlah pekerjaan. Nah, jumlah garis pada tabel di atas adalah 4, jadi masih kurang 1. Nah, sekarang untuk menentukan elemen yang belum diketahui garis bantu, lalu mencari UC total. Elemen yang belum diketahui garis bantu adalah elemen di kolom 3 baris A, B, C, dan di kolom 4 baris A, B, C. Sedangkan nilai root cos-nya adalah 2. Ini adalah daftar untuk menolak C dan membuat garis bantu total. Tabel sudah optimal karena jumlah garis sama dengan jumlah pekerjaan. Jadi berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa karyawan A cocok untuk pekerjaan 1 dan 2, karyawan B cocok untuk pekerjaan 5, karyawan C cocok untuk pekerjaan 4 dan 5, karyawan D cocok untuk pekerjaan 3 dan 4, karyawan E dan untuk pekerjaan. Jadi kesimpulan penugasan di perusahaan kotak kado ialah karyawan A mendapatkan tugas merekatkan kertas warna dengan biaya Rp15.000, karyawan B tugas membungkus dengan biaya Rp14.000, karyawan C mendapat tugas merekatkan pita dengan biaya Rp21.000, karyawan D mendapat tugas memberi hiasan dengan biaya Rp19.000, karyawan E mendapat tugas memotong karton dengan biaya Rp15.000. Terima kasih. Sekian, terima kasih kami.